Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS pengantar basis data kami yang berjudul penggunaan basis data dalam penjualan toko interkomputer. Pertama-tama, perkenalkan nama tim kami. Ada pertama saya Devi Putra Herawan dengan NIM 2310 511124. Saya Rizal Karim dengan NIM 23105111134. Saya Yusuf Darmawan dengan NIM 23105111140. Ya, selanjutnya ada saya Novardi Iksan Ramadan dengan NIM 23105111152. Nama saya Immanuel Carlos Lumban Tobing dengan NIM 23105111143. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nama dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek ini sebagai salah satu syarat mengikuti UAS dengan judul penggunaan basis data dalam penjualan toko interkomputer. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ermatita MKom sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar basis data yang telah membantu memberikan arahan pemahaman dalam penyusunan makalah ini. Hasil dari penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga banyak kekurangan di dalamnya. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun guna menjadikan pembelajaran bagi penulis untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Terakhir, kami harap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Database merupakan suatu kumpulan ataupun koleksi dari berbagai data yang bersifat mekanis, terintegritas, terbagi atau shared, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi yang mana tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa, diolah, maupun dimanipulasi dengan menggunakan sebuah program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Sebuah sistem database memegang kunci yang penting dalam setiap bidang yang ada dalam kehidupan, baik dari bidang industri, pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan pentingnya suatu sistem yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data serta informasi dari kegiatan yang mereka lakukan, dan data tersebut dapat diakses, dikelola, dimanipulasi dengan mudah dengan judul yang telah kami ambil. Kami mengambil tema sistem inventarisasi dan penjualan pada suatu toko komputer. Dalam proses menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak, tentu penting untuk adanya sebuah sistem yang dapat menjadikan proses mengelola data yang sangat bervariatif menjadi lebih efektif. Dalam halnya pada toko komputer, data-data tersebut antara lain jenis perangkat, tipe perangkat, brand produk, ID produk, dan lain-lainnya. Dengan adanya sebuah sistem untuk mempermudah pendataan, baik dari inventarisasi ataupun penjualan, penulis yakin bahwa sistem database ini akan membuat pendataan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem database untuk diterapkan di toko komputer. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dilampirkan, kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah semua transaksi yang terjadi di toko interkomputer tercatat dengan benar tanpa adanya kesalahan pemasukan data? Yang kedua, bagaimana merancang ERD yang efisien untuk mengelola produk-produk? Yang ketiga, bagaimana mengelola kategori produk dan informasi produk? Yang keempat, bagaimana proses menyimpan riwayat pembelian? Yang kelima, bagaimana proses pembelian perangkat komputer? Yang keenam dan terakhir, bagaimana mengelola ketersediaan produk? Oke, selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menjelaskan implementasi sistem basis data dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan data dari suatu toko komputer. Fokus utamanya mencakup optimalisasi pengelolaan koleksi serta peningkatan layanan kepada para pembeli ataupun penjual melalui alat analisis data. Dengan dibuatnya makalah ini, penulis berharap agar tujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak positif manfaat sistem basis data dalam jangka panjang di sebuah toko komputer dapat tercapai. Ini bab 2 ada landasan teori. Silahkan Isan lagi. Pengertian database. Database merupakan suatu kumpulan ataupun koleksi dari berbagai data yang bersifat mekanis, terintegritas, terbagi atau share, terdefinisi secara formal dan dikontrol
terpusat pada organisasi yang mana tersimpan dan tersusun dalam komputer secara sistematik. Tentu pentingnya adanya dalam suatu perusahaan yang menyediakan produk yang beragam. Karena dengan database, proses manajemen yang dilakukan akan menjadi lebih presisi dan efektif. Selain itu, database juga dapat membantu suatu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi, pengoptimalan operasi, penjagaan konsistensi, dan data-data yang terintegritas. Oleh sebab itu, pada penelitian ini, penulis mengambil salah satu contoh bisnis yang memerlukan penerapan sistem basis data, yaitu ada toko enter komputer. Toko ini mempunyai proses bisnis dan manajemen yang kurang efisien. Selain itu, pencatatan transaksi yang terjadi di toko ini juga tidak akurat dengan uang yang keluar dan masuk. Selanjutnya, ada tujuan pembuatan database. Untuk membuat database dengan fungsi inventorisasi perangkat komputer pada toko enter komputer, ada beberapa tujuan yang sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan tersebut adalah antara lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pendataan persediaan perangkat-perangkat komputer, pelayanan pelanggan, dan transaksi. Selain daripada itu, untuk memberikan keamanan serta kenyamanan yang lebih baik kepada pembeli. Tujuan-tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada A, untuk memberikan bantuan untuk mendata perangkat komputer dengan melacak jumlah persediaan, tanggal pembelian, tanggal produksi, lalu ada jenis-jenis perangkatnya, serta nama produk, serta spesifikasi daripada perangkat, dan data lain sebagainya. Yang kedua ada B, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pembeli, karena dengan adanya informasi akurat daripada database, toko dapat mengetahui informasi yang lebih akurat dari barang yang akan dijual, sehingga dapat menghindari kehabisan persediaan yang akan membuat pelanggan harus menunggu. Selanjutnya ada manfaat pembuatan database. Pembuatan database toko enter komputer sangatlah penting dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis. Dengan adanya sistem database ini, manajemen dan stok pada toko dapat dilakukan dengan secara efisien, dapat mencegah kekurangan ataupun kelebihan stok yang berdampak pada kerugian toko itu sendiri. Analisis dari database memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti mengidentifikasi peluang pasar dan tren produk. Pemeliharaan dan perbaikan produk dapat dilacak dengan lebih baik, sementara hubungan dengan pemasok dapat dikelola lebih efektif. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan sebuah software yang dibuat agar memudahkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Software yang tergolong ke dalam DBMS antara lain Microsoft SQL, MySQL, Oracle, MS Access, dan lain-lain. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam sebuah database. Dalam ERD, entitas ataupun objek ini direpresentasikan sebagai kotak dengan atribut-atribut yang terkait dengan entitas tersebut. Hubungan antara entitas ditunjukkan oleh tanda panah ataupun garis yang menghubungkannya. ERD memungkinkan pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL ini menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya. Lisensi MySQL adalah FOSS License Exception, dan ada juga yang versi komersialnya. Tag MySQL adalah the world's most popular open source database. MySQL tersedia untuk beberapa platform, diantaranya adalah untuk versi Windows dan versi Linux. Untuk melakukan administrasi secara lebih mudah terhadap MySQL, Anda dapat menggunakan software tertentu. Di antaranya adalah PHP MyAdmin dan MySQL Yogg. Lalu selanjutnya ada yang namanya PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL. Dengan menggunakan PHP MyAdmin, Anda dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, menghapus, serta mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. Oke, selanjutnya ada XMPP. XMPP adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP MyAdmin, PHP, Perl, FreeType, dan lain-lain. XMPP berfungsi untuk memudahkan instalasi lingkungan PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin, serta software-software yang terkait dengan pengembangan web. Dengan menggunakan XMPP,
Kita tidak perlu menginstal aplikasi tersebut satu persatu. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis dari toko interkomputer melibatkan serangkaian langkah kritis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan data yang lebih baik. Yang pertama, tahap identifikasi kebutuhan, di mana tim bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merinci data yang perlu dicatat dalam database. Setelah kebutuhan teridentifikasi, berlanjut ke tahap desain database. Tahap desain database melibatkan perancangan struktur basis data termasuk entitas, atribut, dan relasi antar tabel. Desain ini menjadi kerangka kerja yang membantu implementasi database pada langkah berikutnya. Proses ini membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan dan mengelola database toko komputer. Tidak hanya memfasilitasi pengelolaan stok yang lebih baik, pelacakan penjualan, dan pelayanan pelanggan yang lebih efektif, tetapi juga memberikan landasan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis toko komputer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart bisnis toko interkomputer ini. Yang pertama, dia ada start, kemudian masuk ke identifikasi kebutuhan oleh karyawan. Setelah itu ada decision, karyawan menemukan stok barang yang kurang atau tidak. Jika iya, maka pengiriman barang ke toko oleh karyawan, kemudian pembeli memilih barang. Jika tidak, berarti langsung ke pembeli memilih barang. Kemudian ada decision lagi, pembeli menemukan barang yang sesuai atau iya atau tidak. Jika iya, pembeli melakukan transaksi dengan karyawan, kemudian pembeli membayar barang yang dibeli, kemudian pembeli keluar dari toko. Setelah itu selesai. Jika tidak, maka langsung ke pembeli keluar dari toko. Oke, selanjutnya ada entitas, atribut, dan relasi. Yang pertama yaitu ada entitas. Yang pertama ada karyawan. Entitas ini berisi data seputar karyawan yang bekerja di toko interkomputer. Yang kedua ada pelanggan. Entitas ini berisi data seputar pelanggan yang membeli barang di toko interkomputer. Yang ketiga ada produk. Entitas ini berisi data produk-produk yang dijual di toko interkomputer. Yang keempat ada transaksi. Entitas ini berisi data transaksi yang pernah terjadi di toko interkomputer. Oke, di situ ada atribut. Atribut di dalam karyawan ini ada ID karyawan, primary key, nama, umur, jabatan. Yang kedua ada pelanggan. Di dalam atribut pelanggan tuh ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Yang ketiga ada transaksi. Isinya itu yaitu ada ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran, ID pelanggan, dan ID produk. Yang keempat itu ada produk. Isinya itu yaitu ada ID produk, nama produk, jenis produk, brand, stok, dan harga. Selanjutnya ada relasi. Yang pertama ada relasi pembelian, yaitu relasi antara pelanggan dan produk. Itu relasinya adalah many to many optional. Jadi bisa many to many atau many to one. Karena setiap pelanggan dapat melakukan banyak pembelian dan setiap pembelian terdiri dari satu atau lebih produk. Yang kedua ada relasi pendataan, yaitu relasi antara karyawan dan transaksi. Dia menggunakan relasi many to many juga, opsional juga. Karena setiap karyawan dapat terlibat dalam banyak transaksi dan setiap transaksi harus terkait dengan satu atau lebih karyawan. Selanjutnya ada relasi pemilik, yaitu relasi antara karyawan dan toko, yaitu menggunakan relasi many optional to many optional, jadi bisa one to one juga. Karena setiap karyawan memiliki satu atau lebih jabatan di toko. Setiap toko juga dapat memiliki banyak karyawan. Ya, selanjutnya ada relasi pengelolaan stok, yaitu relasi antara produk dan stok. Relasinya adalah one to many karena setiap produk memiliki jumlah tertentu dalam stok. Kemudian ada relasi pembayaran, yaitu relasi antara pelanggan dan transaksi. Relasinya many to many optional. Karena setiap transaksi memerlukan satu atau lebih pembayaran, dan setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih pembayaran juga. Terakhir ada relasi pengiriman, yaitu relasi antara transaksi dan pengiriman. Relasinya adalah many to one karena setiap transaksi dapat terkait dengan satu atau lebih pengiriman, dan setiap pengiriman terkait dengan satu transaksi. Oke, yang selanjutnya ada ERD dan mapping ERD. Yang pertama ERD, di sini kita bisa lihat dari karyawan, dari entitas karyawan, yang ada atribut-atributnya di situ. Entitas karyawan terhubung dengan mendata menuju ke entitas produk yang berisi atribut-atributnya. Lalu entitas produk di sini juga terhubung ke entitas pelanggan dengan membeli. Nah, entitas pelanggan di sini dia terhubung dengan entitas transaksi, tapi dengan dua relasi, yaitu membayar dan mengirim.
di mana pelanggan bisa melakukan pembayaran transaksi dan setelah itu akan dilakukan pengiriman kepada pelanggan dari transaksi setelah transaksi selesai. Nah, selanjutnya mapping ERD-nya. Nah, di sini di mapping ERD-nya ada tabel pelanggan dengan atribut-atributnya dan tabel karyawan dengan atribut-atributnya. Nah, di sini tabel transaksi itu dia nyambung dengan tabel pelanggan dan tabel produk karena di situ ada foreign key-nya. Karena mereka memiliki relasi yang selalu berikatan. Lalu di tabel produk di situ ada atribut-atributnya juga yang primary key-nya nyambung ke tabel transaksi. Selanjutnya adalah untuk rancangan tabel. Step pertama adalah membuat database enter komputer dengan sintaks sebagai berikut: create database enter komputer. Yang kedua adalah membuat tabel karyawan dengan sintaks sebagai berikut: create table karyawan dan dengan isian-isian sebagai berikut: ada ID karyawan, nama, umur, dan jabatan, serta ID karyawan dibuat dengan primary key. Yang ketiga adalah membuat tabel pelanggan dengan sintaks sebagai berikut: create table pelanggan dengan isian ID pelanggan, nama, alamat, serta telepon dengan ID pelanggan menggunakan primary key. Selanjutnya ada membuat tabel transaksi dengan sintaks sebagai berikut: create table transaksi dengan isian ada ID transaksi, ada tanggal transaksi, ada total harga, metode pembayaran, ID pelanggan, serta ID produk dengan ID transaksi primary key. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel produk dengan sintaks sebagai berikut: ada create table produk dengan isian sebagai berikut: ada ID produk, nama produk, jenis produk, brand, serta stok dengan ID produk menggunakan primary key. Selanjutnya ada skema tabel. Berikut adalah skema tabel dari tabel karyawan. Ada kolom ID karyawan, nama, umur, dan jabatan dengan data-data berjumlah 10. Lalu ada tabel pelanggan yang berisikan 4 kolom juga. Ada ID pelanggan, nama, alamat, dan telepon dengan isian 10 data juga. Lalu ada tabel produk, 6 kolom yang terdiri dari ID produk, nama produk, jenis produk, brand, stok, dan harga dengan diisi 10 data. Lalu ada tabel transaksi yang berjumlah 6 kolom yang berisikan terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran, ID pelanggan, dan juga ID produk. Lalu selanjutnya ada membuat 20 query. Yang pertama adalah fungsi group by. Jadi fungsi ini untuk mengelompokkan data. Lalu di sini ada select, ID produk, nama produk, stok itu untuk menampilkan data yang ditampilkan dengan diberikan kondisi. Di sini having stok lebih dari satu. Lalu selanjutnya ada fungsi view. Kita untuk meng-create view di sini kita namakan produk prioritas restock. Kita akan menampilkan kolom ID produk, nama produk, dan stok ada view tersebut dengan diberi kondisi where stock kurang dari 15. Lalu selanjutnya ada fungsi left join. Fungsi ini untuk menggabungkan data dari kedua tabel. Yang pertama nama produk as produk, kedua nama produk as produk sejenis. Jadi oke. Dan di sini akan ada null. Lalu ada fungsi full join yang akan menggabungkan dua tabel juga, baik right join ataupun left join. Kita akan memilih kolom nama, alamat, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran dari dari tabel pelanggan akan direct join-kan pada transaksi, ID pelanggan sama dengan transaksi, ID transaksi, lalu digabungkan dengan kolom dari nama, alamat, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran dari tabel pelanggan. Kita akan join-kan transaksi on transaksi, ID pelanggan sama dengan transaksi, ID transaksi. Kita urutkan dari tanggal transaksi. Lalu terakhir ada fungsi count, yaitu untuk menghitung. Dan nanti hasil dari fungsi count tersebut akan seperti ini.
Oke, yang selanjutnya ada fungsi order by descending. Order by itu untuk mengurutkan data-data yang ditampilkan, dan descending itu mengurutkan dari eh, kecil ke besar. Dari besar ke kecil. Ya, yang selanjutnya ada fungsi order by ascending. Ini fungsi sama dengan order by descending, bedanya dia mengurutkan dari kecil ke besar. Lalu selanjutnya ada fungsi where, di mana fungsi ini untuk menampilkan suatu data dengan suatu kondisi. Kondisi di sini adalah data yang alamatnya Jakarta. Oke, selanjutnya itu ada fungsi N. Fungsi N ini berfungsi untuk menampilkan nama produk dan juga brandnya. Seperti yang stoknya kurang dari 10 dan harganya lebih dari 1 juta. Dan ini sintaknya seperti ini dan dia akan menampilkan seperti ini. Dan yang ke-10 itu ada fungsi OR. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan seperti jenis produk atau brand. Seperti sintaknya ini dan ini adalah hasilnya yang akan keluar. Yang sebelah sini ada fungsi S. Fungsi S ini berfungsi untuk mengganti nama atributnya seperti select nama produk menjadi nama, jenis produk menjadi jenis. Nah, dia sintaknya seperti ini dan akan mengeluarkan hasil yang begini. Yang ke-12 itu ada fungsi delete. Fungsi delete ini berfungsi untuk eh, menghapus. Ini sintaknya seperti ini dan hasilnya ada di situ. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada fungsi limit. Di sini fungsi limit itu berfungsi untuk menampilkan suatu data dengan dibatasi. Jadi misalnya di sini kita gunakan select from transaksi dengan limitnya 5. Jadi data akan hanya menampilkan 5 data saja dari transaksi ini. Selanjutnya ada fungsi distinct. Ini dia fungsinya berfungsi untuk menampilkan jabatan yang berbeda-beda. Jadi misalnya jabatan HRD ada 2 atau 3. Jadi hanya menampilkan satu HRD saja di sini. Jadi hanya data yang unik saja yang ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi update. Fungsi update ini untuk mengupdate nama data. Jadi di sini misalnya kita update nama produknya menjadi Razer Viper Mini, di mana yang harganya 1.300.000. Jadi ntar yang harganya 1.300.000 akan diupdate namanya menjadi Razer Viper Mini. Yang ke-16 ada fungsi agregat. Jadi fungsi ini untuk menjumlahkan atau mengkalikan stok dengan harga dan dialiaskan menjadi pendapatan dari produk. Nanti akan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya, silakan. Oke, untuk yang selanjutnya ada fungsi max. Maksud daripada max di sini adalah maksimal. Biasanya di dalam pembuatan sintak, sintak ini digunakan untuk menampilkan jumlah maksimal daripada harga tertentu. Misalnya harga tertinggi dari suatu barang yang disediakan oleh penjual ini, penjual toko komputer ini. Dengan sintak select max harga as maximum from product. Baru nanti akan menampilkan harga tertinggi daripada suatu barang. Selanjutnya ada fungsi min atau minimal. Ini kebalikan daripada fungsi maksimal, yaitu untuk menampilkan harga terendah dari barang yang tersedia. Di sini menampilkan dengan sintak select minimal as minimum from product. Dengan dia mengeluarkan output minimum harga sekian. Lalu yang ketiga ada fungsi AVG atau average. Di sini dia dengan sintak select average stock, select AVG stock as rataan from product. Ini adalah rata-rata harga daripada produk yang tersedia. Di sini keluar output rataan 18,7. Lalu selanjutnya yang terakhir ada fungsi sum, yaitu dengan sintak select sum total harga as total pendapatan from transaksi. Di sini fungsi ini berfungsi sebagai total pendapatan dengan output total pendapatan sebagai berikut. Selanjutnya, penutup yaitu kesimpulan. Penggunaan basis data untuk toko interkomputer menegaskan pentingnya penerapan basis data dalam manajemen berbagai aspek toko. Salah satu aspek utama ini yang soroti adalah manajemen stok, di mana basis data dapat dengan efisien mengumpulkan informasi terkait jumlah, jenis, dan ketersediaan produk.
Dengan demikian, toko dapat mengelola persediaan yang lebih baik dari kekurangan ataupun kelebihan stok yang dapat berdampak pada kinerja bisnis. Selain itu, penggunaan basis data juga memberikan keuntungan dalam pelayanan pelanggan dengan menyimpan data dan mengelola data pelanggan seperti riwayat pembelian dan preferensi. Hal ini memungkinkan toko untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan efisien, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan demikian, implementasi yang efektif dari basis data seperti query di atas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional toko komputer, memperbaiki pelayanan pelanggan, dan juga memberikan efisiensi untuk pelanggan dan karyawan. Oke, selanjutnya ada saran. Sarannya adalah untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi penggunaan basis data dalam toko interkomputer, toko harus lebih memfokuskan perhatian pada beberapa aspek kunci. Di antara lain, pertama adalah optimalisasi struktur basis data agar desain tabelnya memfasilitasi pengelolaan informasi, akses data, dan meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan keamanan data yang kuat dengan menerapkan langkah-langkah seperti manajemen hak akses yang cermat dan rutin, melakukan pemantauan keamanan untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman. Selain itu, ada melakukan backup dan pemulihan data secara rutin sebagai tindakan preventif, memastikan keberlanjutan operasional dan kemampuan pemulihan yang cepat dalam kasus kehilangan data atau bencana. Mengintegrasikan sistem dengan baik juga penting, memastikan bahwa sistem basis data terhubung secara harmonis dengan sistem lain dalam toko seperti sistem kasir, manajemen stok, dan pelayanan pelanggan. Terakhir, tetap berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar toko dapat terus bersaing di pasar yang dinamis dan memanfaatkan potensi penuh dari penggunaan basis data. Dengan langkah-langkah ini diharapkan toko dapat mengoptimalkan operasionalnya, menambah efisiensi toko, dan meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Baik, terakhir ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk riset kami mengenai makalah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.